Nama saya Edi, yang lebih tepatnya nama lengkap saya Sunarko Edi Purnomo. Usia saya 35 tahun. Ya, saya di sini kerjanya serabutan, kadang melaut, macam-macam lah yang saya kerjakan. Serabutan intinya saya orang serabutan gitu. Melaut juga, ngurusin koperasi juga. Saya di sini kalau saya bilang penggerak sih bukan, karena dulu yang bawa program Fishing Politer ke sini itu bukan saya, namanya Mas Zaki. Kebetulan Mas Zaki ini kenal namanya Pak Sukam itu tadi. Nah, Pak Sukam itu tadilah yang ngomong sama saya, suruh jalanin program ini, Fishing Politer ini, dan alhamdulillah sukses gitu. Awal-awal program ini dulu yang bawa itu namanya Eco Ranger, salah satu lembaga di Jakarta yang kebetulan dipercayakan sama beberapa teman-teman di Banyuwangi gitu. Jadi Eco Ranger ini kemudian ke tempat kita gitu, ngobrol banyak sama kita. Kebetulan saya sendiri sudah 15 tahun terakhir ini memang ada di kegiatan sosial gitu. Nah, kalau saya sendiri Fishing Politer ini kebetulan kelompok saya Mustika Selatan ini mulai punya SK itu di tahun 2020 rasanya, kalau nggak 2021 saya lupa ya. Cuman kalau kegiatannya saya sudah 15 tahun yang lalu, dan ini motivasinya kenapa kok tiba-tiba itu pengen gitu, karena banyak keluhan-keluhan nelayan yang katanya sekarang tuh ikan tuh udah susah gitu. Karena mungkin lautnya tercemar atau bagaimana, kita kan juga yang pastinya seperti itulah mungkin ya. Kita juga nggak tahu seperti apa spesifiknya, cuman yang kita tahu ketika kita melaut itu di karang-karang tuh kita sering tersangkut sampah. Jadi di laut itu banyak sampah-sampah, bahkan di karang-karangnya itu juga banyak sampah-sampah yang menumpuk. Nah, itu menjadi kendala kenapa jarak tempuh ikan itu semakin jauh. Salah satunya karena sampah itu tadi. Nah, motivasi kita kepengen kita bersihin laut itu supaya dia itu tadi jarak tempuh ikan itu supaya nggak jauh. Dan nelayan itu juga bahan bakarnya kalau melaut itu biar nggak banyak-banyak sekali gitu. Karena biasa mereka lakuin itu di kisaran jarak tempuh 5 mil, sekarang bisa di 25 mil. Yang di 25 mil bisa sampai ke 40 mil. Nah, kita kepengennya tuh mereka itu biar nggak jauh-jauh gitu. Dan supaya perekonomian masyarakat ini juga lebih bagus. Program ini seperti ini. Jadi kita itu selaku nelayan itu pengennya mengontrol sampah yang ada di tengah laut gitu. Tujuan utamanya seperti itu. Jadi termasuk juga yang dari muara, karena kan kebanyakan sampah itu kan berasal dari muara. Jadi kita itu pengennya laut ini bersih supaya nelayan itu nanti kalau melaut jarak tempuhnya nggak jauh-jauh. Karena kebanyakan ikan permukaan itu suka mengikuti arus dan yang memiliki sampah. Karena di bawah sampah itu banyak ikan-ikan kecil yang tinggal di situ, yang makan ikan nanti dimakan sama ikan-ikan yang lebih besar. Jadi ikan itu selalu mengikuti arah sampah itu. Jadi kepengennya kita ikan itu tetap di perairan di laut sekitar kita ini, supaya nelayan jarak tempuh tangkapnya itu nggak jauh. Nyatanya Fishing Politer ini cuman cari sampah ya. Biasa kita lakukan tuh mulai dari area Pancer, Kerajakan, Raja Besi, di tengah laut, di muara. Yang kita fokuskan tuh di tengah laut sama di muara. Karena sampah itu lebih banyak datang dari muara. Karena kalau pas musim banjir, mereka tuh udah menumpuk di tengah laut. Dan sampah itu bukan berasal dari Indonesia aja loh. Banyak sampah-sampah itu yang berasal dari luar negeri. Contohnya saya itu dulu pernah kegiatan di 2022. Itu kegiatan di area Gerajakan. Saya tuh nemu sampah yang
bertulisan asing gitu, tulisan asing, entah saya nggak bisa baca juga tulisannya, entah Cina, entah Jepang, entah Korea itu saya kurang tahu juga, karena kan cuman saya meyakini sampah ini bukan berasal dari Indonesia. Jadi itu yang membuat kita kepengen meluaskan gimana kita kegiatan. Kalau saya, lebih tepatnya, saya itu ketuanya Mustika Selatan, bukan ketuanya Fishing Collector. Saya itu ketuanya Mustika Selatan. Jadi problemnya tuh banyak, Bang. Karena sampah ini nggak semua diterima di masyarakat, tuh nggak banyak yang menerima. Kalau kadang disuruh kegiatan tuh susah, nelayan tuh kalau mau kegiatan susah, gitu. Jadi ketika nelayan tuh diajak kompromi, yuk Pak, nanti sepulang melaut sama bawa sampah, ya berapapun jumlahnya nggak terbatas, entah 1 on 2 on, yang penting dengan bawa sampah, itu mereka pasti banggel. Keuntungan saya apa? Mereka bilang kan seperti itu. Banyak juga kita kadang dicaci maki sama yang punya rumah di tepi-tepi sungai gitu. Kalau kita lagi kegiatan, kadang kita diolok-olok juga. Nah, banyak lah pokoknya, macam-macam. Kalau peran sebetulnya dinas-dinas terkait, dinas perikanan itu mensupport kami, sebetulnya mensupport kami. Cuman bukan dalam bentuk seperti apa, cuman lebih ke apa ya, memperbolehkan untuk jaringannya gitu. Jadi kalau kita mau kegiatan ke Raja Posi, ke apa, mereka itu mengizinkan. Dan kalau pemerintah swasta ya itu tadi, Eco Ranger tuh kalau nggak salah milik swasta rasanya. Dulu saya pernah ketemu sama orangnya. Jadi setiap seminggu sekali itu saya pasti ngumpul sama teman-teman, ya. Terus kita ngasihin kas gitu kan. Kalau nggak salah satu orang itu 10.000. Jadi kalau 1 bulan kita ngumpul 4 kali, satu orang itu udah 40.000. Gitu. Nanti dimana uang itu digunakan untuk kegiatan ini tadi. Gitu. Ya ini kendala juga sebetulnya di kita, karena apa? Karena orang-orang yang sudah berkeluarga ini pasti nanya gitu. Terus kita tuh dapatnya apa gitu loh. Pasti mereka itu tanya, kita dapatnya apa? Sedangkan kita itu kegiatan seperti ini demi kesejahteraan semuanya gitu, semua orang, semua nelayan. Apalagi khususnya di dusun kita, di dusun Pancer ini gitu. Ya, untuk sementara ini lingkungannya bersih. Lingkungannya nggak kotor, sehat, itu aja sih. Ya perekonomian alhamdulillah lah tumbuh. Ya, seiringnya berjalannya waktu, wisatanya bersih. Wisatanya kan juga dikelola sama Pak Sutopo ini di bagian Semarang. Kebetulan kita dulu beberapa kali pernah kolaborasi bareng sama Pak Topo ini untuk kegiatan di tepi pantai. Nah, kalau gini kan wisatawan udah banyak yang datang ke sini. Alhamdulillah bisa menumbuhkan perekonomian. Kita kegiatan ini udah nggak ada program lagi, cuman kita tetap kegiatan gitu. Cuman kita sekarang udah kita batasi tuh, yang awalnya dulu kita seminggu sekali kegiatan, sekarang kita kegiatan tuh sekitar 2 minggu atau 1 bulan sekali, nggak tentu. Karena kita kan harus melaut terus. Kalau dulu memang sosial. Kalau harapan kita ke depan itu semoga nanti program ini terus berjalan, dan semoga nanti ke depan tingkat kesadaran masyarakat terkhususnya di kaula-kaula muda ini lebih tinggi, gitu aja. Kalau pesannya itu banyak, karena nggak banyak anak muda itu yang punya kesadaran yang tinggi. Cuman pesan saya itu kalau bisa, kalau nggak mau mengungut sampah orang lain, minimal sampah jenengan sendiri aman. Kegiatan sosial yang diinisiasi oleh peran pemuda, yaitu Mas Edi, melalui Fishing for Litter, sangat erat kaitannya dengan teori konstruksi sosial.
yang mana konstruksi sosial memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama ada internalisasi yang kaitannya dengan kesadaran lingkungan. Yang kedua adalah objektifikasi dan normalisasi praktik. Ialah ketika praktik itu diulang-ulang maka akan menghasilkan suatu realitas sosial. Yang ketiga adalah internalisasi, yaitu pendidikan dalam gerakan kesadaran lingkungan tersebut. Yang keempat adalah legitimasi dan dukungan institusional sebagai peran pendukung dalam keberhasilan kegiatan ini. Yang kelima adalah dialektika antara individu dan masyarakat. Ini membuktikan adanya timbal balik antara individu dan juga struktur sosial di masyarakat. Dengan demikian, kegiatan Fishing for Litter merupakan penerapan praktis dari teori konstruksi sosial karena di dalamnya memuat tindakan individu dan juga interaksi sosial yang saling berkontribusi sehingga melahirkan suatu realitas sosial tentang pengelolaan lingkungan laut.